Nah, jadi bayangkan sudah jadi nabi aja, apalagi kita. Bisa lemah dia. Ternyata kuncinya di situ, kebersamaan dengan Tuhan. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, terus bayangkan sahabat ini Rasulullah itu. Abu Bakar sendiri sudah jadi mertua, jadi sahabat, sudah banyak yang gitu, masih takut. Coba kamu baca risalahnya Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali itu menjadi rujukan bagi umat Islam kebanyakan pada umumnya. Karena dia full mulai 7 tahun sampai jadi profesor sampai umur 36 tahun. Ya. Dia berdebat di apa, dia juga syiar dan sebagainya. Akhirnya dia dari ujung-ujungnya itu dia bimbang dan ragu. Apa yang salah ini? Karena dia tidak masuk ke dalam hakikatnya itu dan mencapai hakikat, tidak membuka hati tapi buka kitab terus. Sampai-sampai sakit dia 2 bulan, sakit dia, stres lah. Dia buka buku, semua kitab-kitab jalan mana yang saya tempuh, lewat falsafah, filsafat, lewat ini. Nggak bisa, ini sudah saya habiskan. Lewat tasawuf bisa. Nggak bisa juga lewat tasawuf. Karena dia baca buku, ternyata ya kan, semua ilmu yang dipelajari kecuali zikir, yang lain otodidak bisa, tetapi kalau zikir tidak bisa. Kalau zikir itu punya metode sendiri, punya cara sendiri, punya kode etik sendiri. Karena ada perintah fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Makanya ulama tasawuf belajar tasawuf, belajar tanpa guru sama dengan belajar dengan setan. Kenapa? Ini masalah ruh yang masalah tersembunyi. Ya, masalah di dalam, masalah iman. Karena Allah melihat itu, aku melihat apa yang dalam hatimu. Nah, itu dibenahin betul. Nah, jadi ada perintah. Kalau ada orang mengatakan belajar fikih harus tanya ahlinya, belajar tafsir, itu kias daripada dasar dalil itu tadi. Padahal aslinya itu zikir. Tapi kalau zikir banyak orang nggak tanya kepada ahlinya gitu, kebaliknya gitu. Nah, setelah bertanya itu, kalau carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kamu belum bisa, cari orang, harus ada guru musik. Nah, nanti dihantar. Karena tanpa menghadir kepada Tuhan, kamu kalau berdoa tanpa hadir ke Tuhan, itu namanya SMS itu, nggak hadir, kurang sopan, tidak taat. Nah, makanya sampai ada yang mengatakan gini, kalau fikih aja tanpa bertorekat, apa katanya? Kalau kamu minum saja di situ, dekat orang minum, kamu sudah kena sama dengan minum, kan ya? Nggak boleh kita dekat-dekat. Ya. Terus kamu banyak dosa. Ya toh, mau minta ampun itu kesulitan. Apalagi kamu ada cerita membunuh orang 99 orang. 1 orang aja kamu bunuh sama dengan bunuh orang semua umat manusia. Sulit kamu untuk diampuni. Kalau enggak betul-betul kamu tuh ini banyak sekali. Kalau kita mau minta taubat tuh banyak sekali persyaratannya yang harus dilakukan yang hampir orang itu nggak sanggup. Ibarat kita ke kiai mau taubat tuh, gimana kiai? Harus sholat ya, taubat nasuha, harus ikhlas, harus ridho, cari yang halal. Ya, 1 aja juga harus ikhlas kali ini. Kalau ditorekat, ya, hatta dosamu sebesar langit dan bumi. Kalau kamu datang kepadaku, aku ampuni. Tapi cepat, jangan jadi ajab, segera. Nah, kalau kamu datang kepadaku, nah, hadir. Ini kita berdoa tambah zikir, tambah menghadirkan Tuhan. Nggak bisa diampuni, nggak bisa. Ya toh. Ini kamu datang dan kamu ke sana nggak mungkin bisa juga datang ke situ kalau tidak membawa orang yang sudah ke situ, guru. Jadi kamu mau masuk ke istana, kamu masuk begitu aja, nggak bisa. Sampai di penjaga kamu sudah diusir, bisa ditangkap. Tapi kalau pada orang yang sudah kenal kepada yaitu orang istana, kata presiden, kamu masuk itu nggak ngelihat kamu yang dibawa. Pak, silakan Pak, gitu. Makanya butuh wasilah.
Nah kecuali kamu sudah kenal, nah kamu berangkat sendiri nggak masalah. Nggak bisa. Nah justru itu kita bawa orang-orang itu, kita bawa dulu ke Tuhan, makrifat dulu. Kalau enggak, ya itu tadi rapuh. Jadi kuatnya itu bersama nah itu zikir itu senjatanya. Coba. Iya. Ampun ini. Jadi gitu. Jadi kekuatan itu kalau kita tidak bersama Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi tinggal nyambung satu titik aja itu sebetulnya. Dan itu sangat mudah masalahnya. Kalau dikatakan kita selalu baca Quran. Baca Quran itu ada waktunya. Ini ekstrak Al-Quran. Kapan saja, di mana saja. Kan gitu ya. Bukan kita harus enggak baca, tapi kan ada waktu-waktunya, ada tertentu. Jadi harus ada ekstrak Al-Quran. Ya. Jadi kalau kamu pakai, kamu kan pernah dibaca. Kalau kamu pakai itu, kamu pakai baju apa aja nggak masalah. Tadi di dalamnya harus itu. Kalau enggak, kamu rapuh. Pada satu saat kamu nggak punya fasilitas, pada satu saat kamu bertemu dengan satu yang berat, kamu pasti tumbang.